Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sona Putri, NIM 1830201230. Saya dari PGMI 07 2018. Di sini saya akan menampilkan sebuah video wawancara telaah kurikulum. Jangan lupa ya teman-teman, di like, di komen, dan kalau boleh nih di subscribe juga Yunia Sona Putri. Sebelum kita melihat apa isi dari video ini, kita akan tampilkan dulu biodata saya wawancarai berikut ini. Baiklah, itulah biodata narasumber yang saya wawancarai. Jangan di skip ya, mari kita lihat apa isi wawancara yang saya kerjakan caranya berikut ini. Menurut Ibu, selaku wali kelas, masihkah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Masih ada, karena sudah terbiasa dengan pembelajaran KTSP tersebut. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum pada saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Bisa. Pertanyaan ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Permasalahan yang sering terjadi seperti minimnya sarana dan prasarana di sekolah tersebut, tidak mudah beralih dari guru yang terbiasa berada sebagai sumber utama pembelajaran, sebagai aktor utama. Pilihannya ada beberapa. Yang pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih efektif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang kelima, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitas pembelajar. Yang kekurangannya, yang pertama, banyak guru yang belum memiliki kesiapan mental. Yang kedua, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Yang ketiga, dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Pertanyaan yang keempat, dalam pelaksanaan kurikulum K13 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PKK, penguatan pendidikan karakter. Menurut Ibu, cara pemilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Kalau saya dengan cara mengadakan program kegiatan belajar 15 menit, membaca buku non pelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Ya. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintahan pusat dan pemerintah daerah terkait belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian? Yang pertama, efektif, kognitif, dan psikomotorik. Atau isi rapor pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel? Ada.
dengan melalui pelatihan SKKD. Yang ke pertanyaan yang keenam, menurut Ibu selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru Merdeka Belajar, terutama pada RPP 1P? Sebagai seorang guru, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, terutama perubahan saat ini yaitu kurikulum baru Merdeka Belajar atau 1P. Yang pertanyaan selanjutnya, menurut sumber yang pernah saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan bentuk penilaian yang lebih komprehensif seperti portofolio, penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif? Tidak efektif. Yang kesembilan, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum K13 selama wabah COVID-19 yang banyak COVID-19 terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajaran? Proses pelaksanaan pembelajaran K13 selama waktu COVID-19 dengan cara memberi tugas kepada siswa untuk belajar di rumah, dengan cara memberikan ringkasan materi, kemudian diberi soal sesuai dengan materi tersebut dan dikirim melalui grup WhatsApp. Dan bagi siswa yang rumahnya berdekatan dengan guru kelas atau siswa yang tidak mempunyai HP Android, dibagikan dalam bentuk lembaran ringkasan materi dan soal. Kemudian jawabannya dikirim melalui WhatsApp atau siswa tersebut mengantarkan ke rumah guru melalui lembaran kertas. Kendalanya banyak, diantaranya ada siswa yang tidak mempunyai HP Android dan keterbatasan jaringan. Kemudian ada juga siswa yang tidak mengerti tentang materi tersebut karena tidak dijelaskan. Pertanyaan ke-10, menurut Ibu dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP K13, RPP KTSP, atau RPP Merdeka Belajar 1P? Berikan alasan. Menurut saya yang lebih mudah itu RPP Merdeka Belajar karena hanya mempunyai 3 komponen. Tentu saja, namun mencakup unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Baiklah, hanya itu Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Maaf mengganggu di waktu istirahatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kesimpulan dari wawancara tersebut saat ini masih ada guru yang belum bisa menerima atau memahami tentang berkembangnya suatu pendidikan di Indonesia, khususnya nih di kurikulum. Banyak sekali guru yang belum mengerti tata cara dan mengajar atau membuat RPP. Keluhan dan banyak sekali keluhan guru ataupun keluhan siswa yang terdapat pada kurikulum 2013. Nah, banyak juga guru yang sudah terlanjur nyaman dengan proses pembelajaran yang ada di kurikulum KTSP. Dan ada juga guru yang bahwasannya membuat RPP KTSP K13
dan Merdeka Belajar itu lebih mudah dan lebih praktis. Merdeka Belajar. Kalau untuk pelatihan guru juga sudah mengikuti yang namanya pelatihan KKS, pelatihan KKG. Itu sudah mereka ikuti. Tetapi guru ada yang kurang mengerti atau kurang memahami dalam proses kurikulum yang selalu diperbarui. Dan di masa era sekarang kan ada masalah virus COVID-19 yang membuat ranah pendidikan di Indonesia, bukan di Indonesia aja sih, di dunia itu menjadi terhendat karena adanya virus yang namanya COVID-19. Virus COVID-19 ini sangat sekali berpengaruh pada pengacuan pembelajaran yang terjadi. Dan pembelajaran yang seharusnya dilakukan di kelas kini diubah menjadi pembelajaran yang dilakukan di sosial media atau menggunakan internet. Nah, itulah video dari saya. Banyak sekali kekurangannya di dalam video ini. Mohon maaf apabila saya mempunyai dalam tutur kata saya kepada Allah, saya mohon ampun. Baiklah, itulah kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.